Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penyakit demam berdarah. Demam berdarah adalah penyakit menular berbahaya yang disebabkan oleh virus Dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti yang dapat menimbulkan wabah dan kematian. Sementara penyakit demam berdarah akibat musim hujan di Jombang mulai mengkhawatirkan. Hanya dalam kurun waktu 2 mingguan terakhir ini saja, sudah ada 85 anak yang terkena penyakit demam berdarah. Jumlah penderita demam berdarah Dengue terus meningkat seiring memasuki musim hujan. Wabah demam berdarah Dengue di Kabupaten Bone telah merenggut 2 korban jiwa. Hingga saat ini tercatat 25 anak jalani rawat inap dari 80 kasus DBD yang terjadi selama bulan Januari. Ciri-ciri nyamuk Aedes aegypti adalah tubuhnya berwarna hitam dengan loreng-loreng putih, mampu terbang mencapai radius 100 meter, menghisap darah pada pagi dan sore hari, berkembang biak pada lingkungan sekitar rumah, pada permukaan air yang tidak bersentuhan dengan tanah, seperti tempayan, bak mandi, vas bunga, dan lain-lain. Seorang penderita demam berdarah akan menunjukkan gejala-gejala sebagai berikut. Pertama, demam tinggi secara mendadak yang berlangsung terus-menerus selama 2-7 hari. Kedua, biasanya terdapat perdarahan seperti di gusi, di kulit, hingga mimisan. Ketiga, terjadi pembesaran hati. Keempat, dapat terjadi shock yang ditandai dengan nadi lemah dan cepat. Pencegahan demam berdarah dapat dilakukan dengan pemberantasan sarang nyamuk dan 3M+, yaitu menguras bak mandi, menutup tempat penampungan air, dan mendaur ulang barang bekas. Plus, menaburkan pupuk larvasida pada tempat penampungan air yang sulit dibersihkan, menggunakan kelabu pada saat tidur, menggunakan racun nyamuk, memelihara ikan pemangsa jentik, dan lain-lain. Dalam rangka penanggulangan demam berdarah, pemerintah menggalakkan program G1R1J, yaitu Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik. Gerakan ini bertujuan untuk menurunkan angka penderita dan kematian akibat DBD melalui pemberdayaan masyarakat berbasis keluarga untuk melakukan pencegahan. Dalam program G1R1J memerlukan peran aktif Jumantik. Jumantik adalah juru pemantau jentik yang bertugas melakukan pemeriksaan, pemantauan, dan pemberantasan jentik nyamuk seminggu sekali. Struktur G1R1J. Tiap-tiap rumah memiliki 1 orang jumantik. Selanjutnya, sebanyak 20-25 jumantik rumah akan dikoordinatori oleh 1 koordinator jumantik yang merekap data dari tiap-tiap jumantik rumah. Setiap koordinator akan melaporkan data tersebut kepada supervisor. Selanjutnya, supervisor akan melaporkan data angka bebas jentik atau ABJ kepada pihak puskesmas setempat. Tugas dan tanggung jawab jumantik rumah atau lingkungan: mensosialisasikan PSN 3M+ kepada seluruh anggota keluarga atau penghuni rumah, memeriksa atau memantau tempat perindukan nyamuk di dalam dan di luar rumah, tempat-tempat ibadah dan tempat-tempat umum seminggu sekali, menggerakkan anggota keluarga atau penghuni rumah untuk melakukan PSN 3M+ seminggu sekali. Hasil pemantauan jentik dan pelaksanaan PSN 3M+ dicatat pada kartu jentik. Tugas dan tanggung jawab koordinator jumantik: pertama, melakukan sosialisasi PSN 3M+ secara kelompok kepada masyarakat. 1 koordinator jumantik bertanggung jawab membina 20 hingga 25 orang jumantik rumah atau lingkungan. 2.
menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan PSN 3M+ di lingkungan tempat tinggalnya. 3. Membuat rencana atau jadwal kunjungan ke seluruh bangunan, baik rumah maupun tempat-tempat umum atau tempat-tempat ibadah di wilayah kerjanya. 4. Melakukan kunjungan dan pembinaan ke rumah atau tempat tinggal, tempat-tempat umum dan tempat-tempat ibadah setiap 2 minggu. 5. Melakukan pemantauan jentik di rumah dan bangunan yang tidak berpenghuni seminggu sekali. 6. Membuat catatan atau rekapitulasi hasil pemantauan jentik rumah, tempat-tempat umum dan tempat-tempat ibadah sebulan sekali. 7. Melaporkan hasil pemantauan jentik kepada supervisor Jumantik sebulan sekali. Sedangkan tugas dan tanggung jawab supervisor Jumantik adalah: pertama, memeriksa dan mengarahkan rencana kerja koordinator Jumantik. Kedua, memberikan bimbingan teknis kepada koordinator Jumantik. Ketiga, melakukan pembinaan dan peningkatan keterampilan kegiatan pemantauan jentik dan PSN 3M+ kepada koordinator Jumantik. Keempat, melakukan pengolahan dan pemantauan jentik menjadi data angka bebas jentik atau ABJ. Kelima, melaporkan ABJ ke puskesmas setiap bulan sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu. Iya. Saya koordinator Jumantik, juru pemantau jentik untuk EP1 ini. Sekarang kita lagi pemerintah juga lagi menggalakkan G1R1J, gerakan satu rumah satu Jumantik, untuk mencegah kasus penularan demam berdarah, Ibu. Iya. Saya boleh jelaskan sedikit ya? Nah ini Ibu kartu pemantau jentiknya. Ini kan bulan April Ibu ya. Nah di bulan April ini di tanggal 30 April 2018 ini dimasukkan ke minggu keempat Ibu. Nah di sini nanti ada dispenser Ibu. Kalau misalnya di dispenser Ibu itu ditemukan jentik, maka diberi tanda positif. Kalau misalnya tidak ditemukan jentik, maka diberi tanda negatif. Nah, Ibu punya berapa tempayan, Ibu? Kalau tempayan sih ada satu. Oh, satu. Kalau satu berarti isinya satu, Ibu ya. Di tempayan ditemukan jentik, maka diberi tanda positif. Kemudian tidak ada itu dikasih tanda negatif. Kemudian Ibu punya ember, Ibu, Yang menampung air tidak ada. tidak ada. Misalnya di kemudian hari Ibu menggunakan ember, maka dilakukan pemantauan 1 minggu sekali, Bu ya. Iya. Di sini ada bak mandi, Bu. Punya berapa bak mandi, Bu? Ya. Nah, lakukan hal yang sama dengan yang tadi, Bu. Misalkan ada positif jentik, maka kasih tanda positif. Kemudian penampungan air lainnya, Ibu. Penampungan air lainnya itu seperti di bawah kulkas. Biasanya kan ada, Bu ya, yang kayak kotak gitu kan di bawah. Kemudian misalnya kolam ikan, kemudian tempat minum burung. Nah itu biasanya ditemukan jentik biasanya. Kalau misalnya pas Ibu mantau jentik, ternyata di situ ada positif jentiknya, maka diberi tanda positif. Dalam 1 minggu ini, Bu, di rumah Ibu pernah terjadi kasus DBD nggak, Bu? Oh tidak ada. Oh tidak pernah, Ibu ya. Maka di sini diberi tanda negatif, Ibu. Nah, kemudian di sini nanti setiap 2 minggu sekali, nanti di sini ada para koordinator Jumantik sama para pemeriksa penanggung jawab. Nah nanti di sini setiap 2 minggu sekali koordinator Jumantik atau juru pemantau jentik itu saya sendiri akan melakukan pemantauan ini, Bu. Dari hasil yang Ibu lakukan akan saya pindahkan ke kartu pemeriksaan jentik gitu. Nanti di sini kan di bulan April, Ibu ya.
nanti saya masukkan di sini, misalnya dari ibu totalnya di sini ada positif, maka saya akan masukkan di sini tanda positif. Ibu, nanti ibu nama pemilik ini diisi nama ibu atau nama suami. Kemudian penanggung jawab ini itu melakukan pemantauan setiap satu minggu sekalinya. Kemudian alamat ini alamat rumah ibu, kemudian nomor telepon ibu. Ini Bu, kita buka dulu dispensernya. Ibu, ini ternyata positif jentik ibu. Nanti dibuang aja Bu ya. Nanti dibuang aja. Tidak perlu kita beri larvasida. Gitu ya. Selanjutnya kita di sini nanti ibu isi Bu ya, di sini tadi dispensernya positif Bu ya, beri tanda positif. Selanjutnya kita ke tempat air Bu. Tempat air ini di mana sih? Oh, di sini. Kita buka dulu Bu ya. Oh, iya. Nah, ini Bu banyak Bu jentiknya Bu. Nanti ini Bu kita berikan di sini. Kita berikan larvasida Ibu. Ini larvasida cair. Nanti di puskesmas juga ada larvasida padat yang berbentuk pasir Ibu. Nah, di sini tadi kan sekitar 220 liter Ibu ya. Nanti setiap 200 liter ini diberikan satu tutup botol penuh larvasida. Karena di sini 220 liter, maka satu tutup setengah botol ya. Oke. Ternyata di sini positif jentik Ibu ya. Iya. Nah, jadi berarti kita berikan larvasida cair. Ini sekitar lebih dari 200 liter Ibu. Nanti kita kasih 2 tutup botol ini Bu ya. Oke. Ini tadi embernya kan negatif Ibu ya, tidak perlu diisi. Kemudian ini bak mandi tadi positif Ibu. Iya, positif. Nah, kemudian penampungan air lainnya kayak itu kulkas apa itu tidak ada Ibu ya. Kasus demam berdarahnya negatif. Kemudian ini Bu, silakan difarap dulu. Oh. Saya pindahkan di sini 2 minggu sekali Bu ya. Nah, ini Bu nanti kita gantung Ibu ya di depan biar lebih memudahkan petugas untuk mengisi pemantauan nanti. Oke Bu, terima kasih Bu ya tadi udah mengizinkan kita untuk melakukan pemantauan di sini. Nanti minggu berikutnya kita akan datang ke sini lagi Bu ya. Iya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Hati-hati di jalan ya. Waalaikumsalam. Mbak, saya mau melaporkan hasil pemantauan yang kemarin di RT 1 ya. Baiklah, saya akan menggabungkan dengan RT lain. Jadi hasil survei dari seluruh di Kecamatan Pontianak Tenggara terdapat
Cara perhitungan angka bebas jentik: jumlah rumah atau yang tidak ditemukan jentik dibagi dengan jumlah rumah yang disurvei dikali 100%. Misalnya, dari 120 rumah ditemukan 25 rumah positif jentik, sedangkan 95 rumah negatif jentik. Sehingga ABJ-nya adalah 95 dibagi 120 dikali 100% sama dengan 76%. Target angka bebas jentik nasional sebesar 95%. Jadi kita perlu meningkatkan lagi angka bebas jentik di wilayah ini yang baru mencapai 76%. Gerakan satu rumah satu juta.